Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kun Supriyatna. Seperti biasa saya akan terus berbagi ataupun sharing ya, khususnya ini mengenai administrasi pekerjaan, administrasi proyek serta mengenal ya nama-nama standar konstruksi ya, khususnya untuk pekerjaan pembangunan jaringan listrik tegangan menengah distribusi 20 kV. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membuat uh, standar konstruksi ya. Standar konstruksi ini yang akan saya bahas dulu, khususnya ini untuk standar konstruksi yang ada di wilayah PLN distribusi Jawa Barat ya. Sebelumnya kami sudah membuat video tentang bagaimana mengenal standar konstruksi yang namanya standar konstruksi tegangan menengah TM dengan istilah TM1B garis miring H ya, 2B garis miring H, 4B garis miring H, dan yang terakhir kemarin saya membuat video dengan judul mengenal konstruksi dengan konstruksi 5B garis miring H. Nah, jadi para kalian yang belum melihat video kami sebelumnya, silakan untuk terus pantengin, untuk terus buka channel YouTube kami ya, itu di channel Kun Supriyatna. Atau ini nih ada gambar ini di atas nih ada rekomendasi ya untuk melihat video sebelumnya ya. Nah, kali ini saya akan membuat video melanjut kepada standar konstruksi yang ada di distribusi Jawa Barat dulu ya. Nanti setelah kita membahas masalah mengenal nama standar konstruksi yang ada di Jawa Barat, kita akan melanjut ke nama standar konstruksi yang ada di Jawa Tengah ya, Jawa Timur ya, maupun yang ada di wilayah Sumatera maupun wilayah Indonesia Tengah ya. Insya Allah mudah-mudahan aja kita panjang umur ya, dan tetap sehat selalu sehingga kami bisa berbagi ataupun sharing, kita sama-sama sharing untuk mengenal nama-nama standar konstruksi yang ada di PLN wilayah Indonesia. Nah, untuk video kali ini saya akan bikin video dengan judul yaitu mengenal nama standar konstruksi tegangan menengah 7B garis miring H ya. Loh, kenapa 6B-nya nggak langsung ke 7B? Karena pada prinsipnya 5B ya, dengan 6B itu tidak beda jauh ya, untuk materialnya, untuk kebutuhan aksesoris materialnya ataupun penggunaannya. Cuman yang membedakannya ada beberapa, yaitu diperuntukannya saja. Nah, jadi kalau 5B ini tidak ada salahnya saya ulang lagi. Kalau 5B itu diperuntukkan untuk jarak span ya, 100 maksimal 125 meter dengan memakai cross arm atau UNP 2,5 meter ya. Nah, kalau 6B ini diperuntukkan untuk jarak yang di atas 125 meter sampai 200 meter, sampai 200, bahkan ada yang sampai 250 meter ya. Ini untuk lembah, kadang-kadang bukit gitu kan. Tetap memakai double vault ya, double tiang, dengan menggunakan perbedaan itu dengan cross arm UNP-nya. Kalau 5B itu 2,5 meter, ini adalah 3 meter. Jadi sekali lagi, bagi kalian yang belum melihat video yang 5B, silakan buka. Nah, itulah sekilas perbedaannya antara 5B dengan 6B. Jadi yang membedakannya itu kalau 5B itu untuk jarak yang maksimal 125 meter. Nah, untuk 6B ini untuk jarak yang lebih panjang lagi ya, sampai dengan 250 meter, bahkan ada yang lebih ya, dengan menggunakan cross arm traverse-nya itu 3 meter. Itu yang membedakannya. Baiklah, untuk video selanjutnya itu langsung ke konstruksi 7B ya. Nah, seperti biasa, meskipun kalian sudah mengenal ataupun paham ya, saya akan mendefinisikan dulu ya, apa itu yang namanya TM7B ya. TM kita sudah tahu adalah singkatan daripada tegangan menengah ya. 7 adalah nomor kode konstruksi ya, khusus ini yang ada di wilayah distribusi Jawa Barat ya. B itu menggambarkan jenis ataupun tipe tiang
konkrit ya, konkrit vol beton bulat, B bulat. Garis miring H, atau dulu di Jawa Barat ada tiang berbentuk persegi ya, itu H, menggambarkan bahwa H itu adalah tiang yang persegi. Nah, apa fungsi atau peruntukannya 7B itu dipasangnya di mana? TM7B dipasang pada tiang aspan dengan sudut 90 derajat ya, dengan belokan 90 derajat. Nah, ini disyaratkan memakai TM7B. Jadi ini jaringan ya lurus, ada belok 90 derajat. Itu beloknya 90 derajat itu menggunakan TM7B. Nah, apa saja ya material yang dibutuhkan selain material utama ya, kita sudah tahu bahwa material utama adalah konduktor TM ya, ataupun A3CS. Ini material aksesorisnya ya untuk konstruksi 7B ya. Yang pertama, selain tiang ya, selain tiang ataupun vol ya, ataupun kalau di Jawa Tengah bilangnya pal ya, itu pal tiang ya, kalau di Jawa Barat tihang itu kan tiang, kalau Jawa Tengah tiang itu orang ya, tiang. Kalau di Jawa Barat tiang itu ya tiang, kalau Jawa Tengah pal bilangnya. Nah, kita persepsikan aja pakai vol aja ya, vol konkrit, vol beton ya, itu memakai satu ya, satu batang. Selanjutnya nomor 2 yaitu trapez aspan 2 set. Nah, ini istilah di Jawa Barat, ada trapez aspan 2 set. Kenapa? Karena di Jawa Barat ini sudah di set ya. Berbeda dengan ada wilayah distribusi Jawa Tengah itu diperinci. Cross armnya, ball elatnya, mur bautnya sampai ring washer dihitung masing-masing ya. Ada bristilnya. Kalau di Jawa Barat ini sudah set menjadi trapez aspan. Nah, apa saja kelengkapan dari set itu? Nah, kita bahas satu persatu ya, kelengkapan di trapez aspan. Yang pertama tentunya adalah cross arm. Trapeznya itu besinya, besi UNP. Biasanya menggunakan UNP 10 dengan panjang yang standar dulu itu 1,8 meter atau bisa menggunakan panjang 2 meter, itu tergantung kebutuhan ya. Itu tetapi yang ada standar konstruksi kita bakukan sajalah terhadap buku standar konstruksi yang dulu, yaitu 1,8 meter sebanyak 4 batang ya. Karena satu di 7B ini menggunakan trapez aspan 2 set. Satu set cross arm itu 2 kali 2 berarti 4 batang. Yang kedua, plat baja penahan trapez atau istilah di Jawa Barat plat simpul. Ada yang bilang lagi plat layang. Nah, itu menggunakan sejumlah 4 buah karena satu setnya 2 buah kali 2 ya, berarti 4 buah. Yang ketiga yaitu plat strip tipe 1 ya. Nah, gambarnya plat strip tipe 1, ini plat berbentuk plat, fungsinya yaitu untuk mengikat antara cross arm 1 dengan cross arm yang keduanya ya. Yang lainnya ini nanti bisa dilihat di gambar ya gitu kan. Itu adalah plat strip tipe 1. Satu setnya kiri dan kanan itu menggunakan atas bawah 4 buah ya. 2 set berarti 4 kali 2 menggunakan plat strip 8 buah ya. Plat strip ini ya, plat strip memakai lengkap dengan ball elnut. Jadi yang selanjutnya yaitu mur baut, ball elnut, and washer and ring ya, dengan lengkap dengan ring fair gitu kan.
14 cm. Jadi M16 kali 140 mm sebanyak satu setnya ya, satu set konstruksi aspan untuk plastik murbaud itu menggunakan 4 buah. Jadi kalau 2 set dilengkapi dengan baut 8 buah ya. Selanjutnya plat strip tipe 2. Nah, ini disimpan, dipasang di bagian pasa tengah, pasa 2 ya, untuk kelengkapan menyambungkan ya dengan isolator penegang nantinya ya. Kita akan bahas maaf. Itu menggunakan plastik tipe 2 kiri kanan 4 buah sama ya. 4 buah dengan menggunakan murbaud 14 cm sama ya, murbaud 16 kali 140 yaitu 2 buah kali 2 4, jadi 8 buah ya, 8 buah. Yang tadi satu setnya 8 buah, berarti kalau ball Enat N16, karena untuk plastik tipe 1 kan menggunakan 4 ya, murbaud 16 kali 140 itu. Nah, di plastik tipe 2 juga menggunakan 4 juga ya. Jadi kalau untuk 7B ini ya, karena trapez aspan set murbaud 14 itu 8 buah kali 2 berarti 16 buah. Nah, selanjutnya ball Enat murbaud ya, ataupun murbaud M16 kali 260 mm atau 26 cm. Istilah di Jawa Barat baut gorok ya. Kenapa dibilang baut gorok? Karena baut 26 cm ini adalah untuk menusuk, mengunci, mengikat plat simpul ke tiang. Ke tiang di bawah kan tiang yang tadi gambar tadi ada lubangnya, itu dimasukin plat simpul. Nah, menggunakan baut M16 kali 260 mm ya, atau 26 cm. Satu set di trapez aspan 1 karena ini konstruksi 7B atas dengan bawah menggunakan 1 kali 2 yaitu 2 buah. Selanjutnya adalah murbaud M16 kali 300 mm atau 30 cm. Nah, ini double mur, double arming sesuai yang tadi ada gambarnya ya. Ini gambarnya. Jadi kalau murbaud kan ada kepalanya yang di ujung. Nah, ini adalah double mur. Jadi ujung sama ujung itu pakai double mur. Jadi nggak ada kepala bautnya, untuk menguncinya hanya memakai mur ya. Ini kegunaannya untuk menggeser-geser supaya tidak paten. Nah, ini berapa buah nih? Murbaud 16 kali 300 dalam satu set dulu ya. Kita dalam satu set itu adalah menggunakan 2 buah. Pergunaannya itu untuk menusuk ya, menyatukan plat simpul, menjepit, digabung dengan trapez ya, dengan cross arm antara sisi sebelahnya dengan sisi sebelahnya ya. Itu ditusuk menggunakan murbaud 16 kali 300 mm. Satu setnya sejumlah 2 buah. Kalau dikalikan 2 set berarti menggunakan murbaud 16 kali 300 sebanyak 4 buah. Nah, itulah rincian daripada rincian kelengkapan trapez. Selanjutnya, material yang digunakan material MDU-nya yaitu isolator penegang ataupun isolator tarik ya. Hang insolator, ada yang bilang hang insolator, isolator tarik, isolator penegang, isolator aspan, itu sama saja
ya sama saja bodoh gitu kan. Nah, isolator aspan itu satu set satu set dari yang dibutuhkan dalam konstruksi 7B ini adalah 6 set ya. Yang bawah 3 set, yang atas 3 set ya. Jadi menggunakan 6 set. Berikutnya adalah strand clamp and dead clamp ya. Biasa sama dengan jumlah isolator penegang menggunakan sejumlah 6 buah. Nah, sebelum ke isolator string clamp, maaf sekali tadi ada yang kelewat ya, maaf. Jadi isolator tarik ini, isolator penegang ini dilengkapi juga ini setnya ya, dilengkapi juga kalau isolatornya berbentuk keramik piring itu menggunakan 2 piring ya yang disambung dengan ball klepis and socket klepis ya. Itu ada aksesorisnya juga, ball klepis and socket klepis ya. Dilengkapi juga setnya itu dengan mounting plate bracket atau kalau di Jawa Barat kita bilang cross arm klepis. Pelintir yang melintir ini menyambungkan antara cross arm dengan isolator. Nah, jadi itulah kelengkapan daripada isolator aspan. Saya ulang lagi, yang pertama adalah socket ice and ball ice yang kayak batu itu ya untuk menyambungkan piring satu dengan piring yang lainnya ya. Nah, itu kalau berbentuk keramik ya. Tetapi kalau sekarang ada yang berbentuk polimer itu tidak dibutuhkan ya. Hanya membutuhkan tetap sama kalau mounting plate bracket ataupun cross arm klepis yang pelintir itu tetap sama membutuhkan ya. Jadi kalau kelengkapan isolator aspan ini mengikuti kayak cross arm klepis sejumlah 6 set mengikuti isolator penegangnya. Nah, berikutnya setelah isolator penegang ya, dibutuhkan lagi ya untuk jumper ke atas ya, tetap menggunakan pin post isolator sebanyak 1 buah. Nah, itu untuk biasanya dipasang untuk yang fasa kedua ya, fasa 2 yang di tengah itu di jumper, sambung dulu ke isolator baru disambung ke PM yang aspan sebelahnya. Nah, itu selanjutnya yang dibutuhkan lagi ya, karena ini menggunakan pin post isolator, otomatis si kabel si konduktor yang masuk ke isolator diikat menggunakan top ties ya atau bending wire tergantung kebutuhan. Nah, kalau sekarang mungkin lagi top ties yang dipakai karena kebanyakan sekarang memakai konduktor dengan jenis PVC ya, ada PVC itu A3CS ya gitu. Itu volumenya mengikuti jumlah pin isolator. Berarti kalau untuk jumper di 7B ini menggunakan 1 buah ya. Nah, selanjutnya untuk menyambungkan antara bawah dengan atas jumperannya yaitu menggunakan untuk menyambungnya joinnya menggunakan compression non tension join ya. Join AL kalau dibilang di sini compression non tension karena berbentuk pendek ya. Kalau yang panjang itu yang sebelumnya saya udah dibahas bahwa kalau yang panjang untuk menyambung line, untuk menyambung kabel itu namanya compression join. Nah, kalau yang pendek itu untuk jumper saja itu adalah compression non tension join. Nah, itulah kebutuhan material yang dipergunakan untuk
konstruksi 7B garis miring H ya. Masih bingung tentang apa yang 7B. Nah, ini background di belakang saya, ini gambar background di belakang saya ini meskipun ini belum sempurna, mohon maaf saya punya foto yang memang belum sempurna, saya belum tertarik, tapi secara gambarannya memang itulah yang namanya konstruksi yang 7B ataupun garis miring H yang ada di Jawa Barat. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Insya Allah saya akan terus berbagi, kita lanjut lagi dengan konstruksi 8B, 14B sampai dengan ada M21. Nah, itu konstruksi Jawa Barat. Nanti setelah konstruksi Jawa Barat selesai, kita akan belajar lagi, kita akan sharing membongkar konstruksi yang ada di JTM yang ada di Jawa Tengah. Demikianlah video kami kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk terus pantengin channel kami, terus berbagi, terus sharing di channel Kun Supriyatna. Jangan lupa untuk subscribe, yang belum subscribe nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian bisa mengetahui video-video kami selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.